Dalam kisah yang lain di dalam Gua Sur, dan kita tahu ceritanya, ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam Gua Sur, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum mereka berhijrah. Waktu itu Nabi sudah lelah dan kemudian Nabi tertidur di dalam Gua Sur di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar dalam keadaan gelisah menjaga Nabi, jangan sampai Nabi tersakiti, jangan sampai Nabi kemudian dibunuh, jangan sampai Nabi terancam. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Abu Bakar melihat di dalam Gua Sur itu banyak lubang, ditutupin satu persatu lubangnya oleh Abu Bakar. Kenapa? Takut keluar binatang-binatang yang akan menyakiti Nabi. Ditutupin semuanya. Tapi Abu Bakar lupa ada satu lubang lagi di bawah tempat duduknya yang belum dia tutup, dan tiba-tiba dari lubang itu keluarlah seekor ular. Ular berbisa, berwarna hitam, keluar dari lubang itu. Ketika melihat ada ular berwarna hitam berbisa keluar dari lubang itu, langsung sama Abu Bakar lubangnya ditutup dengan tangannya. Gak sempat berpikir, karena dia takut ketika dia sedang nyari-nyari batu untuk menutupi lubang, ular itu sudah keluar dan akan menyengat Nabi. Daripada Nabi disengat, maka dia tutuplah lubang itu dengan tangannya. Abu Bakar As-Siddiq tidak berpikir panjang, dan dia tahu resikonya. Ketika ditutup dengan tangannya, ular ini menyengat tangannya Abu Bakar sehingga Abu Bakar tersengat. Tangannya menjadi biru, kehitam-hitaman. Ditahan sama Abu Bakar, nggak dilepaskan. Terus ular itu terus menggigit Abu Bakar, dan Abu Bakar tidak mau melepaskan tangannya dari lubang tersebut. Sampai kemudian saking nggak tahannya lagi, Abu Bakar mengeluarkan air mata. Abu Bakar tidak mau berteriak, takut Nabi bangun, takut Nabi terjaga, takut Nabi kaget. Sehingga Abu Bakar menahan rasa sakitnya dan tidak bersuara. Tapi karena saking sakitnya, air mata Abu Bakar keluar. Abu Bakar keluar, air matanya jatuh tepat di pipinya Nabi. Nabi bangkit dari tidurnya, sadar, melihat Abu Bakar wajahnya sudah merah, tangannya sudah kehitam-hitaman. Nabi bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Abu Bakar sambil tetap menutup lubang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ada ular di dalam ini dan aku takut menyengatmu, maka aku tutup dengan tanganku. Istirahatlah ya Rasulullah, istirahatlah." Rasulullah kemudian mengambil tangan Abu Bakar. Kemudian dengan nama Allah Nabi mengusap tangan itu dan menjadi sembuh. Tetapi Abu Bakar tidak pernah mengira suatu saat dia akan mendapatkan mukjizat itu. Kalau mengira nanti juga akan sembuh diusap sama Nabi, mungkin nggak ada pengorbanan ya. Kalau kita masih berpikir, ada Nabi bentar lagi dapat mukjizat. Enggak, Abu Bakar tidak pernah mengira itu. Mungkin dia bisa aja mati dengan kondisi seperti itu. Tapi inilah pengorbanan. Muncul rasa yang luar biasa. Setelah kejadian itu, Nabi dan Abu Bakar melakukan perjalanan hijrah. Sepanjang perjalanan, Abu Bakar jadi orang yang paling gelisah terhadap keselamatan Nabi. Kadang dia berjalan di depan Nabi, kadang di belakang Nabi, kadang di sisi kanan Nabi, kadang di sisi kiri Nabi. Terus muter. Nabi bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu sekali kanan, kiri, belakang, depan? Apa yang kamu lakukan ya Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, saya takut terhadap musuh-musuh yang ingin mencelakaimu ya Rasul. Ketika saya berada di depanmu, saya berharap ketika musuh memanahmu dari depan, biar saya yang kena panah, jangan engkau ya Rasul. Tapi ketika saya berada di depan, saya khawatir ada musuh di belakang, maka saya lari ke belakang. Ketika saya di belakang, saya merasa khawatir ada musuh di sisi kanan, saya ke kanan, saya ke kiri. Karena saya selalu berharap seandainya ada musuh yang menyerangmu, biarlah saya yang kena, jangan engkau ya Rasul." Pengorbanan yang luar biasa.